yang ada dalam hatimu ternyata sayangmu sangat besar daripada rasul-rasul yang lain. Sampai akhir hayat dunia ini pun ternyata kau masih mencari aku. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana kau rasul yang ku cari seperti itu di tempat yang lain? Gak ada. Mana aku harus cari? Ya, gak ada. Semuanya disinilah tentang kasih sayang sebenarnya. Allah gak pernah nyuruh kamu untuk memindahkan seseorang untuk mempercayai aku, karena petunjuk itu dari aku. Berkali-kali aku dapat petunjuk itu dari aku, bukan dari siapa-siapa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja tidak akan bisa mengubah orang itu. Iya. Oh iya, dalam hal apa-apa sabar. Di saat aku banyak tekanan sabar. Iya, sabar dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa bersama LDZen Time. Hidayah memang sebuah misteri yang tidak kita tahu kapan akan datangnya dan kepada siapa Allah memberikannya dan waktunya kapan. Nah, bincang-bincang kita kali ini bersama seorang narasumber, suami istri, Mbak Sonya. Nama asli ya? Nama asli dan Bang Dede. Bang Dede. Iya. Iya. Mbak Sonya sudah mempunyai nama Islam. Mari kita bincang bersama mereka berdua. Apa kabar nih Mbak Sonya? Alhamdulillah. Saya baik, panggil sehat. Mbak Sonya atau Aisyah nih. Iya. Aisyah aja ya. Aisyah ya. Iya, karena tadi makanya saya tanya dulu. Khawatir masih dipakai seperti biasa itu namanya. Ada beberapa orang masih Ada manggil beberapa. nama itu. Oke. Ada yang manggil Aisyah, ada yang manggil Mama El. Oh iya. Ya. Ini Mbak Aisyah. Iya. Perjalanan hidayah ini Mm-mm. bisa berbagi cerita kepada kita. Insyaallah. Ya. Namun sebelumnya kita pengen tahu dulu nih bagaimana bisa berjumpa berdua ini, di mana tempatnya ini ya berjodohnya. Ini berjodoh ya kan Allah Ta'ala ya. Kita dari biasalah kita namanya dulu tuh dari teman ke teman kita kenal. Justru awal mulanya itu saya tuh sama dia tuh saya benci banget sama dia. Iya. Benci karena mukanya Arab gitu kan. Mukanya Arab gitu. Karena saya lihat sering di YouTube gitu ya, apa sih orang Arab tuh gimana gitu ya. Pokoknya gitu. identik dengan inilah negatif gitu ya. Padahal kita lupa ya, kalau saya lagi mandang foto Tuhan saya yang dulu tuh Yesus, itu kan Arab ya. Arab putih. Gitu ya, ternyata ya dari hal yang kita nggak suka ya Allah tuh kasih hal yang dalam hidup saya tuh yang nggak suka itu justru menjadi milik saya gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ternyata hal yang kita nggak sangka-sangka, yang kita benci itu justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan kita keselamatan, keberkahan. Lebih dulu tuh saya tuh sempet namanya waktu remaja ya, di gereja saya itu pelayanan gereja. Okay. Terus saya ada persekutuan doa juga gitu. Bang Dede sendiri asli dari mana? Saya kebetulan campuran. Cuman lama tinggal di Bekasi dari lahir. Orang tua Padang. Tapi lamanya besar di Jakarta. Gitu. Berarti Minang ya? Minang. Dua-duanya Minang. Ibu bapak ya ayah ibu almarhumah itu Minang. Asli. Iya. Memang orang Padang banyak wajah-wajah seperti ini. Iya, katanya ya itu Arab. dari entah Hongkong apa katanya mah keturunan Arab. Dari Mesir, tapi kita nggak tahu silsilahnya enggak. Ya, alhamdulillah intinya ya sempurna. Jadi bisa lanjut nih, Mbak. Tadi. Ya. Mungkin lingkungan hidup aku dulu tuh kebanyakan di lingkungan yang Islam. Nah, terus di gereja, di persekutuan doa itu saya itu kalau ke gereja itu Selasa sama
Kamis itu Oh, nggak jadi ada. doa itu Selebihnya mereka ada persatuan atau apa itu? Persekutuan. persekutuan doa. Oh, Persekutuan doa itu seperti orang pengajian orang bikin majelis taklim. oke. Kalau ke gereja itu kayak orang ke masjid. Gitu. Iya. Jadi kalau di gereja ya kita biasa. Mm-mm. Tapi kalau persekutuan doa biasanya itu Mm-mm. ada namanya, kalau persekutuan doa itu pelepasan gitu. Kalau kita bilang kalau dalam Islam itu ruqyah. Oh. Di ruqyah. Jadi setiap persekutuan doa itu akhirnya ada penutupan, itu ada ruqyah terus gitu. Jadi Supaya jinnya nggak nempel ya. semua gitu. Jadi Mm-mm. mendalami banget namanya Iya. usia remaja ya, Iya. sampai kalau dulu kita tuh berdoa sebelum ada orang salawat subuh, Mm-mm. itu udah harus bangun. Tahajud lah kalau kita. Iya, jangan sampai kita keduluan sama mereka. Oh gitu. Mereka itu lebih rajin loh. Oh, diberikan- Sebelum subuh mereka udah salawat. Coba deh dengerin deh sebelum mereka azan subuh, Allahu Akbar gitu kan. Dia tuh pasti ada senandungnya dulu katanya. Nah, kita harus lebih dari itu. Jadi lebih awal juga. Lebih awal. Ya tahajud itu. Karena Itu sebelum dari- subuh. Iya. Dari itu mereka bilang kalau itu mereka menyebarkan roh ya. Ini menurut pengalaman Iya, aku ya iya, pribadi iya. ya. Bukan mungkin kalau ada orang kesini, oh bukan itu loh, lain itu gitu. Iya. Ya, ini pengalaman pribadi Iya. gitu. Maaf kalau misalnya ada yang lain dari yang lain gitu. Iya betul. Jadi mereka mikir kalau di saat mereka bersenandung itu dia menyebarkan, kalau kita bilang roh, Mm-mm. untuk mempengaruhi. Iya, karena jasad ini lebih lemah ketimbang rohnya. Roh itu harus ditingkatin gitu. Kita harus peka gitu. Oh, Jadi kita memang ditempa, ayo Laskar Kristus gitu. oke. Didomping bener gitu, digembleng gitu. Apalagi anak-anak muda semua. Iya. Emang Pikirannya belum macam-macam kan. Nurut aja. Bahayanya tuh kalau kita nih, waktu aku masuk Islam tuh aku mikir gini, kok mereka tuh hanya melakukan ngaji, sholat gitu kan, Iya. kehidupannya biasa-biasa aja gitu. Tapi dalam Islam yang saya pelajarin dan dapat sendiri gitu, saya nggak ada guru. Saya tidak ada guru, saya tidak ada apa-apa. Makanya di saat saya diundang untuk ada kumpulan mualaf gitu, saya mungkin banyak nanya gitu. Banyak nanya. Tapi alhamdulillah Allah menuntun aku lewat ada kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat itu buka Al-Quran, baca dan bacalah artinya. Iya. Alhamdulillah dari situ saya belajar bagaimana Allah mengajarkan saya langsung lewat Al-Quran. Ya, lebih ini. Lebih instan. Kalau dulu di gereja memang kita namanya ketua remaja, saya harus tafsirkan Alkitab gitu. Jadi sama Al-Quran juga ada tafsir ya kan. Iya. Terjemahannya jelas. Kalau di sana, kalau ruqyah, saya dulu belasan, sini belajar ruqyah, pelepasan, nggak bisa, apa? Nggak bisa gitu. Gitu. Iya, Dipaksa apa nggak gitu bisa ya. gitu, harus belajar gitu. Kita harus menempa, kamu kan anak Tuhan gitu. Kamu kan Laskar Kristus, ayo belajar gitu. Terus ada lagi, ini hujan, tolong berhentikan gitu. Bagaimana caranya gitu? Soalnya sebesar biji sawi, kamu bisa memindahkan gunung ini gitu. Kamu perintahkan gunung ini gitu. Sekarang coba hujan diberhentikan. Jadi kayak itu Bun, dia seperti orang yang bisa ngeruqyah tapi Ngeruqyah. di versi Kristen. Kristen Iya. gitu. Ya mungkin mereka mengambil dari kita sepertinya. Jadi setelah saya ini kayak doa turun hujan di Kristen juga ada doanya. Ya, gitu. Berhentiin hujan, pindahkan hujan, sama kayak arti yang di Islam itu, pindah ke gunung, pindah ke laut gitu. Jadi aku mikir itu Versi mereka ya. terus lambat laun pas ya kayak gini, tadi suami aku bilang setelah aku baca mohon doa hujan diberhentikan, pas aku lihat lah sama artinya yang Nah, disuruh iya, itu makanya gitu, mereka sama ngikutin gitu. kita ya kan? Sama aja ya. Karena kan Al-Quran ini sudah berapa? 14.000 tahun yang Iya, lalu. gitu. Dan tidak ada perubahan satu ayat pun. Karena Allah yang menjaga Al-Quran ini, ya kan?
Jadi malah banyak manusia yang ingin merubah Banyak isi nggak Al-Quran bisa. gagal, ya Gagal kan? terus. aku akhirnya lambat laun Ya. mengenal Allah itu. Kalau di Kristen itu, kamu bawa bekal apa di saat kamu pulang ke rumah Bapa di Oke, surga? iya iya Bawa iya. bekal apa ya? Ditanya itu bukan kebaikan kamu, tapi berapa jiwa yang kamu menangkan. Oh, Jiwa loh, untuk kita menarik ya. kayak sales jadi. Iya iya menarik ya. kan? Menarik dari sini pindah ke sini Nasabah. gitu. Dan tapi setelah aku belajar di Al-Quran, Allah tidak pernah Memaksa. bertanya, kamu bawa berapa jiwa. Tapi dalam Al-Quran yang aku baca, yang sebanyak aku baca dari Pengetahuan. buka gitu pengetahuan aku itu, Allah hanya menyebarkan kebaikan. Kebaikan. Belajar Wajibkan baik. beribadah Kenal, padanya. Memperkenalkanlah aku, kalau aku baca artinya, perkenalkanlah aku kepada seluruh alam semesta ini ciptaan aku. Kalau aku tuh baik, Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang. Nggak lebih dari itu, jangan cerita yang lain-lain. Iya. Perkenalkan aja, aku nih baik, aku nih maha pengasih, aku tuh maha penyayang. Iya. Apapun kamu, saya Siapapun sayang kamu. gitu. Jadi nggak ada yang namanya saya harus bisa berhenti hujan, saya harus Iya. bisa bangkitin orang mati, atau saya harus bisa menyembuhkan orang sakit. Iya. Kalau orang sakit, ayo biar sembuh gini-gini, enggak. Jadi di sini dimana orang berserah diri seutuhnya sebagai hamba Iya. Allah gitu. Apapun itu kita mengalami kejadian dalam hidup ini, semuanya hanya berharap kepada Allah, Allah. pertolongan Iya. kepada Allah. Sakit, ya kan, sembuh dari Sembuh, penyakitnya, ya kan, semua kepada Allah. Mintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan, ya enggak? Benar. Nah, itu dalam Al-Quran kan banyak itu. Ya awal-awal masuk Islam itu, jadi awal mulanya itu dia suami itu suka gini. Kalau kan aku orangnya tantuman kalau lagi Ya. lagi datang bulan gitu. Iya, iya. Kalau marah-marah mulu katanya gitu. Kamu tuh rajin baca Alkitab gitu kan. Daripada kamu baca Alkitab, mending kamu sholat gitu. Juga gini, Bu, Iya, waktu pertemuan dulu kan ya, kita itu awal karena nggak, ya perbedaan agama ya, jadi Iya. nikah kita itu nikah siri. Dia Oh, belum oke. Islam, masih masing-masing, karena saya belajar agama boleh, yang Iya. penting lelakinya Islam. Iya. Kalau kita nikah siri, ya tetap saya antarin ke gereja, saya tetap sholat, ya Di kan? gereja sampai bingung. Masing-masing ya. Masing-masing. Ada Dia orang Arab katanya. ke Cibubur Masuk sana, juga? ya Masuk juga enggak, ke di gereja? depan Enggak, aja, di depan aja di dulu. depan aja, di parkiran saya anterin. Lambat laun udah tuh berjalan 4 tahun dah, udah pas Covid ya, pas Covid saya lagi kerja, dia tahu-tahu nangis, minta mau masuk Islam. Nah, saya eder ya, "Ya, kenapa kamu mau masuk Islam?" "Enggak apa-apa, aku mau masuk Islam. Ntar aja ceritanya di rumah." Udah di hati senang dah, alhamdulillah ya. Saya nggak maksa dia, saya nggak ini dia, sama saya bilang ya kita itu sesama umat beragama ya harus saling mengasihi, karena kan Allah juga mengajarkan kita sesama umat yang lain, mau agamanya apa, mau kulitnya apa, harus kita saling mengasihi, saling sayang menyayangi. Udah itu kita anterin dia di tanggal berapa ya? Pokoknya Covid itu, Covid pas Iya, Covid ya, Ma? Nah, Belum aku ya? masuk Islam itu 14 Maret 2020. Jadi sudah booming-boomingnya Covid di Iya. luar negeri, Iya. bukan Iya, di sini, belum ya. masuk Berarti gitu. masih baru ya. Masih iya. Jadi terus Waktu sering pengajian berarti baru. Baru itu ya, banget. ya Makanya kan? dia banyak nanya. 2021 2021, 2022, iya. iya. saya ingat banget pas 16 Maret itu anak-anak diliburkan sekolah Iya. karena Covid. Covid gitu. Jadi kalau Bunda tanya Hidayah itu datang dari mana? Nah, ini dia yang tahu. Saya tuh awal muasalnya Harus dari yang bersangkutan Iya, langsung ya, Bang. iya. Lebih afdol gitu. Iya. Kalau dari pertama itu pas suami bilang sholat gitu. Saya diem ya. Ya kenapa nggak ya? Coba-coba deh. Nah, biasanya kalau orang bilang, ntar lu masuk Islam, ntar gini-gini. Enggak gitu. Iya. Enggak. Ada yang begini, kalau kamu masuk Islam, bismillah aja kamu pasti dikasih apa? Enggak. Kan orang kalau diiming-iming kayak gitu kan, cuma Iya. bismillah doang gitu kan. Enggak, aku nggak mau karena aku udah terdoktrin bismillah. Aku pakai dalam nama Tuhan Yesus udah tokcer gitu kan. Saking dalamnya kan gitu. Iya. Tapi hari itu entah kenapa saya coba cari gitu. Gitu loh Bunda. Aku cari sampai akhirnya cari itu di
di pinggir di jalan gang gitu saya maghrib itu maghrib udah mulai berkumandang maghrib tuh aku nengok kanan pinjam sama siapa ya gitu, pinjam ke ibu angkat aku, ternyata suaminya baru pulang kan, aku nggak enak ya. Itu yang namanya orang mau maghrib kan pintu udah ketutup semua udah. Iya, Bingung kan aku. Akhirnya aku gedor tetangga sebelah rumah. Aku gedor-gedor. Itu syar'i banget dia orangnya. Syar'i banget. Terus aku tuh kalau menyetel lagu gereja itu, lagu rohani Kristen itu ya sekencang-kencangnya gitu kan, gitu. Sedangkan di tetangga nggak pernah komplain gitu, nggak pernah komplain, padahal dia syar'i gitu. Udah jelas itu. Ketok-ketok pintu gitu, Assalamualaikum gitu, Waalaikumsalam. Mama kenapa gitu? Boleh saya pinjam mukena? Surprise katanya. Gitu. Oh boleh langsung sebentar saya ambilnya gitu. Kalau sajadah kan saya punya, suami saya punya sajadah gitu, saya boleh pinjam mukena, nggak ada boleh. ya. Diambil lah sama dia, nih kasih ke saya. Nanti saya pulangin ya abis ini. Nggak usah, buat Mama El aja. Beneran. Tapi nanti saya pulangin loh bener. Nggak saya cuma mau, nggak apa-apa buat ini. Sudah saya nggak udah pusing ya, pengen hari itu saya dapat. Saya awal masalahnya orang kalau sholat itu yang aku tahu ya kata teman-teman wudu ya. Wudu mana ya? Cepuk aja lah. Ngikutin tapi kan. Sholat apa ya? Taunya diri sujud gitu. Udah diri sujud aku diem aja gitu. Kenapa gua kerjain ya gitu. Kenapa gua kerjain aneh gitu ya. Tapi anehnya saya kerjain itu malam pun saya kerjain. Ya itulah. Iya, malam saya kerjain. Allah yang mengetuk hati. Terus nonton film ini, film kartun. Di siaran TV itu ada film kartun nabi-nabi. Tapi menurut ajaran dari Islam, bukan Kristen gitu kan. Ceritanya pas banget soal Nabi Ibrahim. Itu kan memang penenggalan Islam dan Kristen kan di situ. Lambat laun hati saya ngomong begini, jadi Allah tuh nuntun di hati. Karena beberapa orang mungkin yang memberikan saya, menyalurkan hidayah ke saya tidak kena mental gitu. Ya kan? Kalau saya bisa jawab semua gitu kan. Ya hidayah kan haknya Allah, hak prerogatif Allah. Jadi dari film kartun itu hati saya tanya, sekarang kalau misalnya anak dua ini dari Nabi Ibrahim, Ismail dengan Ishak, mana yang dibilang anak sulung? Udah bilang ya Ishak lah orang anak dia, soalnya kalau dari perhambaan dari Siti Hajar itu nggak diaku. Yang diaku adalah dari Siti Sarah gitu. Ya yang merdeka lah ya pastilah gitu. Tapi coba yang namanya terah itu nggak akan bisa dibohongin. Anak pertama Nabi Ibrahim itu, coba kamu, anak pertamamu siapa? Anak keduamu siapa? Misalnya ada suami istri nih, pisah terus dia kawin, tetap si ibu akan mengaku dan si ayah akan mengaku kalau anak pertama mereka si A. Walaupun mereka akhirnya nikah lagi dengan yang lain gitu. Itu nggak bisa dibohongin, itu pasti akan bilang si A. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim, siapa yang pertama kali melahirkan? Yang lahir pertama kali. Kan Siti Hajar itu. Siapa? Ismail. Itulah anak sulung. Dan anak hamba sekarang gini, kalau misalnya anak hamba dengan anak majikan, kira-kira lebih nurut mana? Dia sudah terdidik dan darahnya sudah perhambaan. Sedangkan Allah memberikan ciptaan kita, ciptaan manusia itu dalam kolbunya itu adalah seorang hamba. Nabi Rasul itu seorang hamba, tidak ada seorang anak. Yang gitu. Terus aku bilang ini, lah anak kan itu kita cuma sebutan gitu. Terlepas dari sebutan, tidak ada Allah bilang itu sebutan. Tapi Allah menentamkan dalam hati kita, dalam kolbu kita, jiwa kita, bahkan roh kita adalah seorang hamba. Nggak ada lebih, nggak lain. Jadi di sini perhambaan siapa? Lebih mana yang dominan? Itu jadi berkecamuk. Terus akhirnya lama-lama saya buka artikel di YouTube, di Google. Saking banyaknya saya asal pencet, dan setelah saya pencet itu perempuan, saya nggak tahu namanya, baca panjang banget ya, scroll, saya tiba-tiba jempol tuh berhentiin. Kalau Tuhan untuk mengampuni dosa manusia, hamba-hambanya di bumi ini, ngapain dia capek-capek turun ke bumi terus dipantek gitu ya? Kan tinggal bilang minta ampun, diampunin. Logika kan gitu.
Terus akhirnya flashback ke belakang, kalau dulu saya jadi ketua remaja, ada anak-anak yang nggak datang ke gereja selama 1 bulan. Bulan berikutnya saya disuruh sama pembina untuk samperin dia ke rumah. Didatengin ya. Ya. Coba bayangin anak remaja kalau suruh kita datang ke gereja kan susahnya minta ampun ya. Iya. Kita masih muda loh, akhirnya kaku-kaku Iya. banget sih kan gitu Iya, kan. memang. Masih senengin HP, emang kita udah bapak-bapak, mama Iya. gitu kan. Terus lama-lama ada yang sampai bilang, gue mau banyak dosa gitu. Dan saya mengingatkan, jangan pernah bicara seperti itu. Iblis itu mempengaruhi seperti itu. Enak-enak senang-senang, karena dunia ini memberikan kesenangan gitu kan. Sedangkan untuk datang ke Tuhan itu, ayo datang aja. Aku banyak dosa. Gampang sama Tuhan, tinggal minta ampun gitu. Minta ampun dosa selesai. Apa sih yang ribet gitu kan? Jangan mau otak lo itu mau tau ngedoktrin sama setan tuh kayak gitu sama iblis. Pengennya lo tuh main gitu. Dan akhirnya menjauh gitu. Dulu gue kasih tahu sama temen-temen, kayaknya begitu. Minta ampun sama Tuhan tuh gampang, tinggal minta ampun aja kan jadi ribet. Ngapain juga kalau minta ampun juga, ngapain ribet diturun-turun ke bumi ya? Ya juga gitu. Jadi ada 2 gitu. Terus dari film Jadi kartun 2 nih jawabannya ya. itu belum ini. Terus ada akhirnya dia juga ya, bener juga. Nah, berkecamuk lagi, Mama datang sama adik ke rumah. Mama ngomong gini, kalau kata Tuhan kejarlah kekudusan, gimana caranya ya? Dan aku bilang, ya hidup kudus lah, sampai kapanpun hidup kudus itu. Dan bayangkan kudus itu ada 9 buah roh kan gitu. Itu bukan hal yang gampang gitu. Dan akhirnya aku diam ini, siapa yang sanggup hidup kudus ya? Itu kalau di sana kejarlah sampai kekudusan itu maksudnya apa tuh Mbak? Kita hidup itu nggak boleh hidup duniawi. Oh, Aku tuh dulu Bunda nonton TV nggak boleh, denger lagu cinta-cintaan tuh nggak boleh. bener ya? Kayak Salafi dulu. Iya, benar. Pengajian Nggak Salafi kan boleh gitu. gitu, nggak boleh. Sebetulnya Nonton sinetron, berita, nggak boleh Jadi nih. ya itu nanti kacau Oh, iya. pikirannya. Baca koran, baca majalah nggak boleh, buku novel, komik nggak boleh. Ya karena kan Bacaan banyak kamu cuma orang Alkitab Islam kan. gitu. Bacaan kamu cuma Iya, Alkitab iya, iya, gitu. iya. Kalau kamu belajar sebagai siswa ya kamu belajar buku pelajaran, udah nggak boleh Seperti di lebih dari itu. Al-Quran. Jadi Iya. di Kristen juga ada pecahan-pecahannya. Dia bagian yang kayak yang di Islam yang Tugasnya beda. beda. Iya, jadi Alirannya beda-beda. nggak Iya. boleh tahu dunia itu Iya. semeraut apa sebagus apa sih, kamu nggak boleh tahu. Kalau kamu dengar cerita bumi seperti apa, ceritanya dunia itu urusan dia, di luar urusan kamu sama Tuhan, jangan pernah putus gitu. Gitu. Dan lambat laun kan namanya orang seperti itu kan kita kental ya. Malah penasaran ya. Dibikin begitu doktrin. Nah, terus udah itu aku bilang nggak ada yang bisa menjaga kekudusan. Kudus apa kayak kita sebisanya itu kan. Sedangkan manusia itu Allah ngasih tahu, Allah itu Iya. bilang manusia itu tidak lepas dari lupa, lalai, salah, dosa, hilaf gitu kan. Iya. Dasar-dasar itu ternyata Allah itu memang lebih mengenal kita gitu. Kan di Kristen itu bilang Tuhan itu lebih mengenal kita dari siapapun, termasuk diri kita. Dan dasar itulah yang aku bilang, iya, berarti Allah tuh kenal banget aku dong. Ya iyalah. Kenal aku tuh sebagaimana Ciptaannya. mestinya aku tuh manusia, ya itulah haulah itu kan. Iya. Oh iya. Jadi tidak menuntut. Sekarang kita menuntut kekudusan, terus harus membawa jiwa, berat banget. Tapi di dalam Al-Quran Allah cuma bisa berbuat, sebarkanlah Islam ini dengan kebaikan, Iya, dengan cara yang baik. dengan cara yang baik. Yang penting lo menyampaikan Nah, masalah Terserah. hidayah Iya, urusan aku kata Allah Iya. ya kan, urusanku ya. terus akhirnya saya ditanya bagaimana di hati itu, melalui dari sajadah itu dengan mukena'ah yang di sama tetangga bilang udah pakai aja gitu. Akhirnya namanya Mama Anin ya. Akhirnya aku pakai. Mudah-mudahan nonton nanti ya Insya Mama Allah. Anin. Aku duduk diem aja di situ, nggak melakukan gerakan sholat, cuman aku duduk diem aja. Iya. Apa sih yang membuat kamu itu tidak mau belajar mengenal? Sampai dulu adik aku tuh adikku Michael tuh seneng sejarah Islam. Aku sampai larang, jangan pernah kupas tuntas sesuatu hal yang menurut kamu tidak ada penasehatnya atau penjaganya. Iya.
ini cocoknya jadi ustazah loh. Seperti Karena sebelumnya udah jadi ustazah. Iya, sebenarnya di versi sebelah. Ustazah di versi Iya, sebelah. sebetulnya tinggal diasah dikit deh. Iya, makanya dia lagi nyari Belajar guru. Al-Quran, hadis, udah Oh iya. jadi deh. insya Allah. Aku larang adik aku sampai Karena, belajar apa itu segala sesuatunya tuh dia pelajarin gitu kebanyakan. Dia sampai pengen baca, aku larang. Jangan. Kenapa emangnya? Kalau kamu sudah ketemu sesuatu hal yang buat penasaran, orang itu apa sih yang dibikin suka sama suka? ya. Chemistry. Chemistry itu apa sih? Penasaran. Jangan sampai kamu kena penasaran. Semakin kamu jauh dengan rasa penasaranmu, akhirnya kamu mau balik lupa. Iya. Atau kamu mau balik lagi udah kejauhan. Ya, udah nyasar. Jangan, nanti susah Udah mendalamin. repot. Iya. Aku gituin. Di rumah itu kalau bilang alhamdulillah, di sini nggak ada alhamdulillah. Di Alkitab adanya haleluya. Oh. Jangan pernah baca Keras bahasa dulu begitu. dia di keluarganya. iya. Aku nggak ada. Astagfirullahaladzim, iya, nggak iya. ada di sini Berarti astagfirullahaladzim. garis keras dulu. Garis Ya, keras. Jangan pernah satu hal yang itu masuk ke dalam. Jangan pernah setitik dikit pun kamu bawa hal itu di dalam rumah ini. Oke. Jangan. Segitunya jangan ya? dibiasakan. Iya, dulu Jangan. segitu Karena jadi. jangan pernah membuka. Kalau gini, jangan pernah membuka sedikit pun celah. Jangan. Jadi di gereja pun aku kalau lagi dengar khutbah gitu ya, mau orang lain tuh siapapun, mamaku sendiri kalau dia ngomong, kalau mau ngobrol mah di luar, jangan di dalam. Mama ohnya lagi denger ini, dengar pendeta ngomong tuh Tuhan yang pakai mulut dia gitu. Jadi kalau mau ngobrol di belakang. Jadi bukan sama orang aja di sebelah atau di saat aku pergi gereja sama mama apa kalau mau ngobrol di belakang, Iya. di luar bukan di sini. Ohnya nggak kedengeran mah gitu. Dan akhirnya apa yang membuat kamu nih? Ternyata orang itu di Kristen itu, menurut aku ya, itu tidak bisa menerima Muhammadnya, Oh. Iya. Nabi Muhammad SAW Iya. gitu. Karena dia nabi terakhir yang menyampaikan, yang menyempurnakan semua Iya, kalau cerita wahyu kan makanya dari Nabi kalau cerita Muhammad. itu panjang banget. Iya, iya. Karena memang Allah tuh menempa saya itu dengan sangat detail, pelan-pelan. Ya, karena nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Iya. Sebelumnya kan Isa. Iya. Bisa. Nabi Isa. Apa yang pertama kamu benci? Apa coba? Istrinya banyak. Oke. Oke. Dalam hati aku langsung oke. Istrinya banyak. Iya. Siapa nabi atau rasul yang kamu ketahui dalam Alkitab istrinya banyak? Selain Iya, iya. Nabi Muhammad SAW. Iya. Banyak semuanya ya aku bilang. Akhirnya kejawab sendiri. Iya. tetap ada paling banyak adalah Salomo. Salomo banyak. Kok kamu nggak benci Kita dia? di Sulaiman. Iya, Sulaiman. Kok kamu nggak benci dia gitu? Kenapa kamu benci Nabi Muhammad? Palestina itu Salomo itu. Oh, iya. Palestina? Di ya, perbatasan itu. Aku cuman diem, hati aku gini di. Ya juga ya gitu. Kenapa kamu jadi benci sama Nabi Muhammad? Kan sedangkan Salomo sendiri istrinya lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Ya kan kalau misalnya sampai sekarang poligami. Kenapa kamu benci poligami? Ya kan lebih dari satu. Dan anehnya seperti aku nggak tahu ya, mungkin orang mualaf lain mungkin Allah memberikan gini, orang memberikan hidayah dengan cara tersendiri. Iya, Karena cara orang lebih beda-beda. tahu ceritanya Iya, beda-beda. Aku ini beda-beda. langsung kayak seperti ada suara yang mengajarkan aku, mengajarkan saya ini seperti ini. Karena Mbak Aisyah sudah ibaratnya selama menjadi Nasrani kan belajar secara Otodidak. pendidikan. Iya, pendidikan Secara di pendidikan, kemudian Masuk. doktrin-doktrinnya banyak. Ketika di sini kan mencoba mengcombine, benar Iya, nggak sih? betul. Cross check. Cross Loh kok check. sama? Kok ini gitu. Iya, jadi Seperti itu. kalau dalam hati aku tuh ngomong suara itu dalam hati aku ngomong gini. Poligami. Kenapa kan seperti poligami? Mau tahu nggak? Allah itu menetapkan takdir wanita muslimah itu nggak sembarangan. Siapa yang berpoligami, wanitanya udah ditetapin sama Allah dan dia sanggup. Benar? Iya. Apa sih poligami? Banyak istrinya. Iya. Kenapa maksudnya Allah sampai sekarang lewat Nabi Muhammad SAW dengan ajaran Islam ini masih diperbolehkan 4 istri? Kamu pun kalau andai kan sudah tahu, mungkin kalau kata Allah nggak ditakdirkan nggak akan bisa suamimu berpoligami. Iya. Iya. Benar juga ya, aku bilang gitu. Iyalah gitu. Sekarang jadi kayak ada orang yang ngomong gitu di depan aku mengajar kayak mama bunda gitu. Iya. Poligami adalah Allah meneruskan memperbolehkan poligami adalah bukan hanya menjaga harkat martabat wanitanya,
muslimahnya, tapi Allah menjaga jiwa generasi penerus Nabi Muhammad SAW di sampai akhir zaman. Coba bayangkan, seorang anak lahir tidak tahu bapaknya, tapi lewat Islam patut menjaga, walaupun dia mungkin dari istri yang keempat. Bapaknya siapa, binnya apa, bintinya tetap dia tahu bapaknya si A, bapaknya si Fulan ini. Tapi kalau misalnya dia cuma punya istri satu, Tapi sedangkan manusia ada syahwat, ada hawa nafsu, dia ada, berbuat kesalahan, dosa. Banyaklah orang itu tidak tahu bapaknya karena tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi Allah itu, poligami itu adalah Allah sangat sayang kepada seorang dari rahim yang memang Allah bentuk dalam rahimnya, ya, dalam bentuk dari segumpal darah dia lahir. Sebegitu Allah mengurus itu, menjaga itu, menjaga menjaga kehormatan jiwanya. Siapa sih yang mau bertanggung jawab dengan jiwanya? Iya. Sedangkan kalian cuma bisa melakukan dosanya, tapi tidak mempertanggungjawabkan jiwa untuk masa depan dia. Jiwa itu yang akan memperusak, menentukan jalan hidup dia mau bagaimana gitu. Jadi Allah menjaga. Jadi doktrinnya seperti itu. Iya, benci dengan Muhammad. Nabi Muhammad karena dia apa? Banyak istri. Ya. Tapi Allah memberikan Penjelasan, penjelasan. ya. Ternyata Allah memberikan poligami itu ya tidak semena-mena. Iya. Benar juga ya. Ada penjelasan, ada alasannya. Ada alasannya. Dan selain menjaga Allah lebih tahu dah kenapa Benar. seperti itu, Iya. ya kan? Nah, Kenapa? ini kita wajib untuk menuntut ilmu, belajar, Betul. ya kan? Nah, itu yang terakhir tuh, ada yang tuh. Terus yang kedua kali apalagi dia tukang perang, saya kayak teroris gitu kan. Makanya teroris banyak tuh dari dia tuh perang-perang. Sekarang Nabi siapa selain Nabi Muhammad SAW yang pernah perang? Nabi Daud. Yang tahu Nabi Daud. Oh, kamu nggak benci sama Nabi Daud? Kayak aku dipojokin gitu ya. Kenapa gitu? Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW itu berperang, kan kamu nggak tahu semua saatnya. Seseorang akan tahu mengenal orang itu sangat baik. Misalnya kamu punya orang tuh sangat baik sekali gitu. Begitu orang memberitahu keburukan hidupmu, dia tetap baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dia lebih punya belas kasihan lagi. Oh, ternyata hidupmu tuh seburuk itu. Tapi dia punya cinta kasih yang dalam, sehingga dia ingin menyelamatkan kamu. Terus saya tidak akan terpengaruh. Atau kamu punya sahabat yang sangat begitu baik sama kamu, dia tetap tidak akan menggubris orang lain tuh seburuk apa hidupmu gitu. Dia akan tetap percaya sama kamu, tetap jadi sahabat kamu. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita memperlihatkan diri kita bahwa perang itu bukan berdasarkan Nabi yang mau, tapi memang Allah yang suruh. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Keadilan dan kebenaran. Ya, menegakkan keadilan dan kebenaran. Allah itu memberi suatu hal untuk menjaga, untuk berperang, untuk bisa membentengi diri. Perang itu apa sih yang dibilang Nabi Daud itu juga? Sekonyong-konyong apa Nabi Daud? Ayo kita perang gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Nggak seperti itu. Hal yang perang itu adalah sesuatu hal terakhir yang Allah tentukan. Disitulah dimana Allah berdiri memberi suatu hal yang di luar nalar manusia. Coba kamu baca perang-perang Nabi, jumlahnya sedikit, Allah gerakin semua ciptaannya untuk mendatangkan sesuatu hal yang di luar nalar. Itulah peran Allah di situ untuk melindungi. Disitulah nama Allah dibesarkan, dimuliakan. Disitulah seorang nabi, seorang utusan dinyatakan nama Allah langsung lewat perang. Jadi semua sejarah ini kan ada dalam Al-Quran. Iya, betul. Iya kan? Terus terakhir, apalagi? Nggak bisa baca. Kalau nggak bisa Kan Nabi baca, Muhammad nggak bisa baca. nggak bisa baca. Iya, kamu nggak bisa baca ya sekarang begini. Nah itu yang tadi Bunda bilang, Iqra, baca. Iqra itu ya aku tahu bahasa Iqra itu Iqra, baca. Karena kan teman-teman kalau mau lagi apa baca Iqra, gitu kan. Oh, Iqra apa tuh? Iqra itu baca, ngajinya itu. Iqra, bacalah. Jadi jangan dengar kata orang, baca langsung. Kalau kata orang kan belum tentu benar. Iya. Kalau benar, sekarang gini, kalau yang ngepro,
Ya emang lu ngeprank ngedukung, bagus-bagus aja dilihat ya. Kalau yang kontra jelek semua isinya. Tapi kalau kamu mencari tahu sendiri, Iqra, bacalah, kenalilah Tuhan dan Nabimu, Rasulmu seperti apa. Aku buka, tiba-tiba aku malam-malam, enggak, udah waktu itu terus besokannya tiba-tiba malam lagi, udah ketemu, enggak lah. Sekarang ngebayangin muka mak gue, kamu kayak apa dia? Tapi kan dalam bahasa itu kita udah menuju ke sana ya. Kalau gue masih mak gue ragu-ragu ya. Sedangkan ada yang satu ngegiring hal mereka semua kan ke gereja aku gitu kan. Yeah. Saya lama-lama aku diam gitu. Nah itulah yang pas malam itu aku nangis itu buka di handphone. Ya. Nggak tahu kenapa, carilah kamu seperti benar dituntun ya. Apa yang ada dalam dirimu, ada nggak di dalam sejarah Islam? Ya aku ingat apa sih dasarnya. Cari tanggal bulan lahirku. Ternyata 24 September 622 Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan aku hijrah. Masya Allah. Hijrah lahnya udah mati. Iya. Ya udah aku hijrah. Nah di situ aku menang, ya Allah, kalau memang ini petunjuk ya, ada suatu hal ini, kuatkanlah saya. Nah, alhamdulillah, di mana saya harus memperkenalkan setiap keislamannya kan. Orang yang datangnya sama saya. Yeah. Saya cuma tahu mereka tuh susah, tuh jauh dari Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Dia taunya yang kan bilang Islam. Yeah. Padahal Allah itu sangat baik gitu. Dan akhirnya pas tahun 2022 saya sholat malam. Setelah dapat hidayah, dia jawab waktu itu saya habis nangis itu dia. Ini juga belum mau ceritain apa pengemis Yahudi yang disuapin itu termasuk dalam ini dia. Ada dalam story-nya. Story dia. Iya, seorang pengemis gitu kan, orang pengemis di mana. Nonton kartun Nabi juga Muhammad dari kartun. Gitu. Jadi kenapa film kartun yang diambil gitu? Karena saya biar setua ini saya masih demen film kartun. Iya. Gitu. Ya itu satu petunjuk ya. Allah memberikan petunjuk itu walaupun kartun tapi ya itu cerita ini benar gitu. Iya, makanya jam tanggal 14 jam 2 malam. Dia ngambil sajadah, udah siap mah, siap. Ya dia tuntun, dia syahadat. Anak-anak tidur. Setelah syahadat, anak-anak bangun. Gitu. Anak-anak bangun, terus kita pelukan, nangis. Dari situ aku belum pernah ini memikirkan hal-hal mendalami ya. Ternyata setan tuh banyak loh. Iya, mengganggu. Wah, lu lupa lo gini. Wah, saya diem aja. Terus 2022 hati saya bilang, bacalah arti dari surat Al-Fatihah. Aku baca, udah nih artinya apa ya, kamu kan dulu suka menafsirkan. Kalau dapat ayat kamu baca doa, terus kamu buka Alkitab, kamu nanya sama Tuhan ya ayatnya apa. Ya udah aku baca. Setelah baca lama-lama ada 3 hari ya, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Bismillah. Lembut. Begitu lalu memanggil kamu dengan kelembutan. Getar dah aku, bunda. Ya Allah, getar banget aku. Kamu menafsirkan. Sekarang coba Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap kamu melakukan suatu aktivitas selalu harus Bismillah. Ada sesuatu hal yang kamu merasa Allah berikan karena kasih sayang. Tapi ada suatu hal yang tidak Allah berikan juga karena Allah sayang. Itulah Bismillahirrahmanirrahim. Dari segala niat, dari segala kamu doakan, dari segala yang kamu kerjakan, selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak berhasil, bukan karena Allah benci sama kamu, tapi karena Allah sayang. Tapi kamu berhasil, Allah sayang. Jangan kamu bilang gini, kalau di saat berhasil Allah sayang, kalau nggak berhasil Allah nggak sayang.
waktu kamu baca soal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Belajarlah berdoa begini sama Allah. Hati ini yang selalu menuntunnya aku. Ya Allah, apa yang tidak aku ketahui darimu, baik adanya lah buat aku, buat anak-anakku, buat suamiku. Memang kamu nggak tahu apa yang Allah katakan, nggak tahu. Kamu nggak tahu tentang Allah semua seutuhnya. Kamu tidak tahu apa yang aku ketahui. Ya Allah, apa yang tidak aku ketahui itu darimu, baik adanya lah buat aku, dan ajarilah aku untuk menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah apa sih dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu aja udah inget Allah kasih, mengasihi namanya, nggak lebih nggak kurangnya. Apa sih hidup? Apa sih yang semua yang udah Allah kasih ini? Kamu makan, minum, semua gratis. serba naik. Alhamdulillah. Kan kalau di paham sekarang alhamdulillah. Iya. Siapa yang bayar? Allah. Kita dibayar sama orang kaya, dibayar sama bunda aja, ya seneng banget. Apalagi dibayar sama Allah. Makan minum aku, siapa yang bayarin? Allah. Listrik siapa yang bayarin? Allah. Sekolah anak-anak siapa? Allah. Gitu. Jadi ternyata lambat laun setelah kesini untuk mencintai Nabi Muhammad SAW ada proses. Dan kalau di dalam TikTok gitu ada TikTok, ada Nabi makam Rasulullah. Aku di sini kadang-kadang aku bisa ke situ, aku bilang ternyata kamu begitu menyayangi dan mencintai umatmu sehingga engkau menempatkan paling belakang untuk mengenalmu, bukan paling depan. Ini aku, Islam itu ada gara-gara aku ini berjuang, enggak, ini darah aku gitu. Jihad aku, enggak. Ternyata dalam hal ini karena aku dulu sulit menerima yang namanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aku bilang, membayangkan kalau aku tuh ada di Mekah gitu, ada di depan makam Rasulullah. Nabawi. Sebegitu rendah hatinya, tidak sombong. Engkau menempatkan aku mengenal dan jatuh cinta padamu di paling belakang. Biar kamu mengenalkan dulu tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Islam, baru kamu boleh mengenal aku. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tuh ngomong gitu sama aku. Jangan, karena pada dasar awal muasalnya kamu benci sama aku. Aku gak maksain kamu tuh sayang sama aku dulu gitu, mengenal aku, enggak. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tuh ngomongnya sama gitu sama aku. Sampai aku bilang, kalau aku mau ada depan makamu, terima kasih dengan hal yang tidak aku ketahui. Apa yang ada dalam hatimu ternyata sayangmu sangat besar daripada Rasul-Rasul yang lain. Sampai akhir hayat dunia ini pun ternyata kau masih mencari aku. Di mana umatku? Di mana umatku? Di mana kau Rasul yang ku cari seperti itu di tempat yang lain? Gak ada. Mana aku harus cari? Gak ada. Semuanya disinilah tentang kasih sayang sebenarnya. Allah nggak pernah nyuruh kamu untuk memindahkan seseorang untuk mempercayai aku, karena petunjuk itu dari aku. Berkali-kali aku dapat petunjuk itu dari aku, bukan dari siapa-siapa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja tidak akan bisa mengubah orang itu. Oh iya, dalam hal apa-apa sabar. Di saat aku banyak tekanan, sabar. Sabar dan berdoa. Dikasih lagi ayat bacanya, buka aja sebuka. Ternyata seorang Rasul pun harus punya kesabaran yang baik. Gunakan sabar yang baik. Oh iya, sabar yang baik itu apa? Diajarin sabar yang baik. Dan Allah itu memberikan sesuatu hal di saat ayat Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Apa sih hari pembalasan? Oh, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk, ya kan? Yang jahat dibalas jahat. Emang semata-mata Allah akan mendatangkan hukuman seperti itu? Enggak. Buat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan diulangin lagi Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Dan di situ aku bilang, apa? Pembalasan. Mintalah balasan yang paling indah. Apa? Ampunan. Balasan yang paling diminta-minta, diharapkan oleh semua ciptaan Allah, manusia itu adalah ampunan.
diampuni, Diampuni. diberikan rahmat. Itu yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus, patuh. Lurus itu apa sih? Patuh, takwa, taat. Kok suruh patuh taatnya susah. Ya Allah, ya juga. Nikmat orang-orang yang soleh. Nikmatnya apa? Proses. Apa sih? Nah, nikmat yang paling indah ya nanti. Ternyata Di akhir jangan cari zaman. surga, iya. Iya. Cari surga tuh berat. Tapi kalau misalnya kamu akan ingin ketemu sama Berhasil. Allah, Iya. ketemu sama Nabi Muhammad SAW, insya Allah ihdinas siratal itu ada dalam kesabaran, Iya. gitu. Oh gitu. Nah, makanya aku nggak pernah meragukan suatu hal. Apa yang mesti aku ragukan? Iya. Apa sih? Apa pembalasan? Dari pembalasan aja aku sampai gini, apa yang bisa aku balas? Dulu waktu Kristen, Tuhan itu maha baik, tidak dapat kubalas semua kebaikan. Ternyata di Al-Quran ada dia surat Al-Fatihah sendiri, gak ada yang bisa kubalas. Allah bisa membalas apa yang kuberikan dengan segudang pahala, dengan segudang kebaikan. Tapi apa yang Allah berikan sama aku gak bisa balas. Gak ada. Mau kasih apa ya? Napas punya Allah, badan Iya, punya Allah. semuanya Aku bisa punya berbuat Allah. baik, Allah yang suruh. Baju juga Baju punya Allah. gitu ya. Iya. Ternyata Ya intinya ya, jadi waktu aku masuk Islam itu ada pergejolakan antara Jiwa dan roh. jiwa dan jadi setiap aku buka Al-Quran, setiap ada permasalahan aku buka Al-Quran, Allah benar-benar ngajarkan nanti suatu saat kamu akan sampaikan apa yang aku kasih gitu. Seperti itu seakan-akan Allah ngomong. Iya. Jadi kamu tuh begitu sebakunya gitu tentang agamamu yang dulu. Dan sekarang setiap ada orang punya masalah curhat atau ada Allah. Ada Allah. Jadi ayat-ayat yang aku dapat aku kasihin sama mereka. Sholat dan malam. ya. Perlahan-lahan pasti Allah nggak menyaksa kok, nggak maksa sama sekali. Coba Tuhan mana yang bisa merendahkan hati dirinya, meminjamkan. Aku doa waktu dapat ayat itu aku bengong, kok Allah minjem ya. Berikan apa siapa hamba yang memberikan pinjaman yang Pinjaman baik pada yang Allah. baik. Karena Allah punya semuanya ya. Kok minta Kok kita pinjemin? minjemin Allah dari mana ceritanya ya? Itu sebegitunya Allah. Iya. Tidak sombong, tidak menempatkan dirinya Tuhan ini gue punya milik semuanya, iya. Tapi ada bahasa yang sangat mempererat kita. Iya. Seperti anak dan orang tua. Inilah yang dibilang kalau orang Kristen bilang kita kan cuma ngomongan anak dan orang tua aja ya. Padahal mah tetap aja ya kalau hamba aja gitu, jangan ngaku anak gitu kan. Gitu. Ternyata ginilah. Kalau kita anak-anak gini, kayak aku mana? Pinjem nggak apa bang, mama? Boleh nggak bang? Gitu. Iya. Padahal kan duit yang dari dia kan duit dari kita juga kan ya. Betul. Boleh nggak bang? Tuh ya duit abang banyak banget, bagi ngapa bang? Pinjem dah, pinjem gitu. Dia kasih kan, minjem, dikasih gitu kan. Nanti nggak usah diganti ya ma gitu. Ya Allah, yang bener bang gitu. Jadi aku cuma perumpamaan. Yang jelas ya kan. Apa yang kamu ku kasih itu kan dari aku. Kira-kira kalau aku suruh bagi dia, kamu ngasih nggak? Aku pinjem deh gitu. Gak usah kamu tuh kalau merasa ini diri buat aku ya udah dong jatah aku. Ya sekarang gini dah. Kalau aku yang pinjem boleh nggak? Tapi buat dia gitu. Iya. Pinjamkan yang terbaik. Oh gitu. Ya Allah. Manis banget sih, so cute ya gitu. So sweet ya itulah. So Jadi sweet banget gitu. ya Islam ini ada agama yang sangat baik. Allah sudah menyempurnakan semua agama-agama sebelum Islam, ya kan? Tapi ya saya beruntungnya kalau nggak ada omongan dari dia, daripada bacaan kita masih marah-marah aja, Ya. ngomong sama anak, gitu. Dengan Ini dia sholat. sholat. Nah inilah dia pahlawannya. Ucapan suami. Iya doa. gitu. Kalau saya lagi lihat dia lagi tidur, Iya. aku ngeliatin gini. Kenapa bisa demen sama si Arab sih gitu. Tapi Iya. emang aku suka buka dulu ya. Ih, nih Tuhan gua Arab banget ya, rambutnya gondrong gitu. Ganteng lah gitu. Pas muka gini,
Ya beda tipis. Beda tipis. Kata aku gini, ya udah deh gue kasih aja deh gini deh gitu Iya, kali ya. betul. Astagfirullahaladzim, aku bilang ya Allah gitu. Jadi kesininya aku mikirnya sebenarnya untuk mengenal Allah itu dalam berbagai keadaan indah banget. Betul. Indah banget. Makanya kan Allah memerintahkan kita untuk berdoa, baik kita mau duduk dimanapun berada, mau sedang jalan, Betul. dimanapun berdoa. Walaupun nyupir pun kita Oh, iya. bisa berzikir kan, mengingat Bisa. Allah ya enggak? Iya. Ya. Itu seperti Nah, itu. zikir ada lagi ilmunya nih. Nah, Coba malam nih aku Iya. suka malam duduk. karena apa banyak ilmunya sebelumnya, Iya, jadi mencoba combine, untuk jadi ada pemikiran tersendiri, tapi Iya. itu adalah hikmahnya. Hikmahnya Kenapa baik sih, ya kan? gitu? Aku naik, kenapa sih zikir harus berkali-kali? Hmm. Ribuan lagi yang dibaca itu aja. Padahal aku udah masuk Islam ya. Ya. Jadi kayak kamu Ya kan belum ada ilmunya, belum ilmu yang secara mendalam Iya, kan. makanya kalau kata Allah dia di bawah ini lucu deh kamu gitu kali ya. Iya. Terus akhirnya aku nanya, terus aku diem. Aku kalau nanya gitu selama aku diem gitu. Tiba-tiba hatiku nanya, kenapa sih? Iya, coba zikir. Kan memang harus berkali-kali. Pasti kan dia bilang emang Allah budek kali-kali. Kenapa sih gunanya apa? Ya udah. Kamu zikir paling banyak berapa? Coba sekuat-kuat kamu. Iya. Udah aku zikir. Udah sekuat ini, aku nggak pakai hitung deh, pokoknya sekuatnya aku ya gitu. Iya. Tiba-tiba setelah selesai udah. Andaikan kamu habis zikir 3.300 kali. Sudah selesai nih, iya. Kamu udah mau buka mukena, terus Allah bilang, mau kemana sih buru-buru? Nggak kangen apa sama aku? Nangis aku udah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Iya, mau kemana? Kamu setiap hari 24 jam sama hidupmu. Hidup dunia, urusan dunia. Berapa banyak zikirmu? Ya. Berapa lama waktunya? Aku diam. Andaikan Allah ngomong, mau kemana buru-buru? Nggak kangen sama aku. Oh, itu gunanya orang berzikir lama. Allah aja kangen ya. Mungkin kalau dalam Al-Quran aku baca, Allah itu tidak membutuhkan sholatmu atau apa. Iya. Tapi ternyata Allah tuh dalam aku berzikir itu ada hal seperti aku langsung nangis benar. Iya. Mengapain sih buru-buru? Cepet-cepet mau kemana emang? Iya. Jadi dia, dalam spiritualnya itu terkadang ada yang ngebimbing secara alami hati, lah iya, ya. iya. Jadi hati dan pikirannya Iya. jalan. Iya, aku bertanya di hati, Iya, jawab ada di hati. jawabnya. Itu Iya. aku jadi bingung sampai kamu bilang ini. Waktu itu aku pernah ngomong, kamu siapa sih? Kok kamu sampai menuntun aku sampai sebegininya? Jadi nggak ngomong. Terus aku, cuman apa yang aku omongin itu, yang aku dapat itu dari omongan suara itu menuntun bener. Andaikan kamu habis zikir banyak nih, sebenarnya kamu minta juga kun fayakun kan jadi, maka jadilah selesai. Kan? Tapi kenapa harus berzikir lama-lama gitu? Ya karena Allah senang dengan rengekan berzikir, kita, Kita Allah doa-doa kita. tiap Allah kamu baca Quran, makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, sebagai puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Di saat kita memuji Allah baik dalam Al-Quran, sholawat atau berzikir, Allah tambahkan rahmat karunia-Nya itu. Ar-Rahman itu terus mengalir. Selama-lama kamu berzikir, selama-lama itu Ar-Rahman itu dicurahkan sama kamu. Kamu nggak ngerasain itu kan? Iya. Tapi sama kamu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, dikasih lagi, tambahin lagi terus ya, dia puji terus, dia terus. Nah itulah kamu puji. Makanya kalau berzikir lama-lama, sebenarnya Allah nggak minta bilangan yang banyak. Iya. Kan mintanya karena yakin. Kenapa jumlah bilangannya banyak? Yaitu andaikan udah lagi buka mukena, nanti itu ngomong. Andaikan ya Allah ngomong apa? Mau kemana buru-buru? Cepet banget. Nggak kangen sama aku? Hah? Aku langsung dia. Iya. Kok gue kalau sholat pengen buru-buru. Buru-buru Emang Allah belum kangen ngerjain ya sama ini. Belum ngerjain itu. Udah mana lagi sholat zikir, otak kemana-mana. Iya itu tadi.
Apa diem aja Karena dah. buru-buru ya. Lama-lama aku iya. Emang Allah kangen sama aku ya. Coba ulangi Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau orang yang sayang kangen nggak? Iya. Iya juga ya. Ya iya deh, iya bener gitu. Iya. Dan akhirnya aku makasih ya Allah udah memilih saya. Siapalah saya? Saya hanya hamba pendosa. Nggak ada yang bisa saya berikan. Allah milih saya, Allah yang tahu bagaimana saya. Insya Allah saya istiqomah. Jadi karena saya hamba yang bisa menyebarkan kebaikan, di mana saya mau menyebarkan Islam itu baik adanya. Allah itu nggak muluk-muluk. Berbuatlah kamu sesamamu, berbuatlah kebaikan sebagaimana mestinya. Maka Allah akan menumpahkan lagi kasih sayangnya. Jadi ini nggak usah lah berbuat berhentiin hujan. Orang sakit harus sembuh. Iya. Doakan aja. Doakan aja. Iya. Semua kita ya Allah. Kan ada minta hujan, ada sholat istisqa, ya kan kita ya kan. Ada doanya. Seperti itu. Tapi memang Allah yang menciptakan langit dan bumi ini yang kita minta, ya kan. Karena Bukan pakai awalnya perantara bukan, ya kan. Seperti itu. Kalau basic dia di awal di agama dia dulu disebutnya dia pendoa nurbuat gitu. Dengan keyakinan yang tinggi, dengan pengalaman dia pada saat dia masih di Kristen, dia nggak punya apa-apa dan dia berkeyakinan berdoa ke Tuhannya bahwa ada hal-hal yang di luar nalar logika dia terjadi gitu. Adiknya sakit dia berdoa sembuh, makanya pada saat di Islam makin paten dan makin dia kayak bertanya-tanya di hati, terjawab sendiri. Ada pertentangan juga jadi ya. terkadang saya juga mikirnya, kok bini gue lebih pintar daripada gue yang Islamnya udah lama gitu. Ya itu karena ilmunya Ada lebih yang awal bimbing lah. dia yang di luar dari Salat kita. gitu juga. Salat ya Allah, salat kenapa sih harus begini gitu. Karena kan aku tuh orang gitu ya. Mungkin untuk mualaf-mualafnya juga mungkin bertanya-tanya kan. Iya, pastilah. Kenapa harus gini Allah, gerakannya? Kenapa bacaannya harus ini? Karena saya harus takut itu. kejelasinnya salah, saya bilang udah belajar sendiri, itu. baca sendiri. Rata-rata kalau tetangga Islamnya, aku tanya, wah gue nggak ngerti deh, Bu apa Mbak apa teh. Mereka bukannya nggak ngerti, cuma takut salah. Umumnya begitu. Takut cari dan tahu sendiri gitu. Karena kan sekali kita menyampaikan sesuatu salah itu selamanya ikut dosa. Kita itu sebetulnya mereka mau memberitahu, cuma takut salah, bukan gitu. koridornya kan. Ya Allah, kasihan banget ya kalau mau nggak bisa. Wah, kenapa nggak dia mau ngajarin? Bukan nggak mau ngajarin, kamu salah nanya ke orang yang belum tentu paham. Iya. Soalnya mau nanya sama Ustadz malu, sama Ustaznya jauh, Bunda Lucy di sono kan. Kalau nenek takut ganggu gitu. Kalau udah nanya kan panjang gitu ya Bunda ya. Entar ganggu lagi gitu kan. Alhamdulillah gitu. Makanya kemarin kalau pengajian banyak tanya ya. Iya, seneng dia Pak, ayo Pak. Ya. Datang pengajian. Sholat apa sih sholat gitu. Saya tanya sholat. Ya sholat emang udah gitu. Enggak, asal muasal itu sholat gimana sih gerakannya seperti itu. Gini. Kenapa bisa begitu? Sama saya juga dapat pertanyaan seperti itu. Gitu. Tapi dalam hal ini aku nggak tahu kalau yang lain aku dapat. Karena aku tuh dalam Kristen tuh hubungan antara bapak di surga dan anak tuh kental gitu. Mereka ini seperti kayak tarekat ya. Iya. Betul. Jadi bagiannya yang kayak yang Islam keras banget. Iya. Sholat, Itu. ayo baca ya Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar. Orang Kristen kan gini berserah tangan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar kan ya. Terus tekap gini kan. Baca Allahu Akbar kabira. Coba dekap gini pelan. Iya. Kamu tahu nggak, andaikan misalnya kamu dipeluk, dilingkupi dengan rahmat dan kasih sayang, diputarin penuh. Nangis aku. Ya pelan-pelan bacanya. Ya. Terus baca lafaznya. Ruku. Kenapa ruku? Kenapa sih ruku? Begini. Aku pernah ngimpi bapakku. Aku lari. Udah almarhum, bapakku udah almarhum. Nyampe di rumah, aku ngos-ngosan dan aku ruku. Kalau orang capek kan gitu ya. Iya. Nah, bapakku datang ngusap-ngusap pundak. Kenapa capek banget? Ruku nangis lagi. Ruku. Ya, lelah ya.
Iya ya, lelah, diri, masih bisa bangkit, masih bisa berdiri. Ayo diri, sami Allah liman. Allah mendengarkan, percaya kan? Di saat kita lelah, kayaknya nggak kuat dah, kayak renang bercapek, aduh capek ya. Jadi ngebayangin dalam mimpi itu, oh iya, ternyata Allah ngasih bimbingan itu dari mimpi. Diri, sami Allah liman hamidah, masih bisa bangkit berdiri, bisa. Terus sujud. Jadi bukan soal kita pala sujud itu untuk sembah sama Allah, enggak. Justru sujud itulah titik terendah manusia. Benar-benar terpuruk. Manusia ada setengah terpuruk, ada yang sangat terpuruk. Sujud kan menggambarkan itulah gunanya sholat. Yang agama dalam keadaan kamu hirup ke dunia ini. Benar-benar di tanah pala. Sejajar dengan kaki. Segitunya terpuruknya kamu. Pelan-pelan Allah bikin kamu bangkit sujud lagi. dua sujud. Apa langsung berdiri? Enggak, jatuh lagi. Itu menggambar kamu jatuh bangkit. Makanya dalam Al-Quran ada, Allah tahu susah payah kamu berjalan menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemukan itu, menemukan Tuhanmu. Itu aku dapat ayat yang itu. Terus akhirnya sujud yang kedua kali barulah berdiri. Allahu Akbar. Berjalanlah setiap gerakan ada Allahu Akbar. Ingat, setiap keadaanmu Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apapun yang kamu tahu. Tahu apapun Allah Maha Besar dari keadaanmu, dari imanmu. Ini baru bab sholat. Baru bab sholat ya. Jadi benar-benar apa namanya? Dia menghayati prosesnya. Jadi alhamdulillah Allah berikan hidayah, kemudian jalan yang jelas gitu loh kepada Mbak Aisyah, ya kan? Kemudian antara perang batin ini, perang batin sebetulnya, karena ilmu yang dulu, kemudian ada ilmu lagi yang harus benar-benar ketika mendapatkan kebenaran ini kan harus ada pertentangan lagi kan. Karena harus melupakan yang lama. Itu masih tapi suka harus itu mengganggu. Jadi itu yang jadi berusaha untuk meyakinkan diri sendiri ya nggak sampai saat ini berarti ya kan. Harus berjuang supaya istiqomah. Ya enggak, tidak mau diganggu-ganggu lagi. Intinya seperti itu kan. Nah, itu yang agak menjadi satu peperangan batin. Jangankan Mbak Aisyah yang baru kita baru 5 tahun belum 6 tahun ya. Jadi aduh, ilmunya masih makin penasaran ya kan. Iya, benar. Apalagi kalau misalkan sudah belajar tafsir Quran, hadis. Nah, itu dia ya. yang pengen juga. Belum ketemu gurunya. Ayo. Ya, ternyata kita baca ayat Quran itu begitu terus ditafsirkan gitu, ternyata banyak penjelasan, penjelasan gitu. Kayak banyak ustaz gitu, ternyata artinya begini, aku dapat gini, dia menambahkan beda lagi. Jauh lagi. Sampai nyes banget di hati. Jadi belajar itu dengan yang ahlinya. Itu yang lebih baik, lebih tepat gitu maksudnya. Jadi dengan pengalaman keislaman sekian tahun ini, semakin merasakan sesuatu ya enggak? Masih alhamdulillah makin kesini makin Allah mengajarkan sesuatu hal yang buat saya tuh, kalau memang menyelamatkan aku, bukan aku yang mencari keselamatan, pilihan Allah memilih, Allah yang menyelamatkan aku. Dan inilah suatu yang namanya keberuntungan. Bukan keberuntungan. Apa sih? Takdir ya. Aku bilang aku cuma mikir ya Allah beruntung banget aku gitu ya. Alhamdulillah ya Allah maksudnya gitu. Alhamdulillah aku beruntung banget. Dan Ustaz Dermawan yang ngulang biar dia bisa dapat sertifikatnya ya kan, masuk Islam di MUI ya. Ustaz Dermawan yang bimbing ulang lagi. Nangis kita harus berdua. Ada sertifikat Al-Qur'an yang dari Ustaz Dermawan itu ada tafsiran ya kan. Nah, itu sampai udah robek pinggirnya sekarang. Ustaz Dermawan yang ngasih. Dari dia. Alhamdulillah barakallah itu buat Pak Ustadz. Jadi memang kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus semakin
tidak ada hentinya untuk bertakwa. Betul. Karena kita mohon di akhir kehidupan kita selalu dalam ketakwaan, dalam ketaatan, ya itu. Karena kalau duniawi ini hanya sementara, semuanya titipan, enggak. Rumah, mobil, apapun Apa itu segala hanya macam. titipan. Titipan. Yang di bawah nggak ada. Nggak ada kebaikan kita doang. Kebawaan kita, itulah yang akan menjadi teman kita di Iya, kubur nanti terutama. iya. Pertama kita meninggal di kubur, amalan inilah yang Yang- akan menghampiri kita sebagai sebagai mayit. Yang menyelamatkan kita. Iya, yang menyelamatkan. Nah, tujuan kita dalam kehidupan adalah dua, ya kan? Ingin masuk surga, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, Iya. ya enggak? Itu yang harapan kita sesungguhnya. Memang tidak gampang, ya betul. kan? Penuh Ya, perjuangan. Bergelut itu Istiqomah. bergumul di sini tuh. Wah, luar biasa itu. Tidak ada masalah. kenikmatan di akhirat nanti itu ketika kita bisa menatap wajah Allah. Itu Betul. kenikmatan tidak ada yang duanya lagi. Kita bisa bertemu, ya. Ya, mohon Ya, doanya Bunda. sama-sama saling mendoakan kita. Kita Biar tidak aku tahu doa istiqomah. siapa yang Yang Allah hijabah, ya kan? Biar kita anak cucu kita tunanya semuanya Soleh-soleha, Soleh-soleha. selamat sukses akhirat ya nanti, Amin, dunia dan amin, akhirat amin, itu yang amin, penting. ya Allah. Asli dari mana, Mbak Aisyah? Kalau aku malah di Jakarta, papa Manado, Jawa. Mama ada keturunan Chinese-nya sama Sunda. Iya, iya, Gitu. udah ini Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Ya kan? iya. Ya. Itu yang Ya, mungkin ada. ya inilah kita manusia kan. Kita hanya menerima Surat takdir, tanda ya kan? apa? Tapi kita doa bisa merubah semua itu. Ya, Jadi banyak-banyak alhamdulillah, ya berdoa. Allah. Siapa tetangganya sebelah rumah? Yang Yang- Manin. Mama Anin. Mama Anin yang meminjamkan Mukena. mukena, ya. Mukena, iya. Mungkin salah satu doa dari beliau sekeluarga Ya, itu. terkabul karena sebelah rumah Sebelah rumah aku kalau lagi biasa dengar nyetelin gereja. gereja, Iya, ya Allah berikanlah hidayah kepadanya. Ya Dia nggak? juga kaget Laki waktu bini Mas tuh buka lakinya pintu. rajin sholat ke masjid. Nah, Rajin tuh banget kan. itu bener. Insya Allah saya yakin salah satu doa Iya. mereka sekeluarga untuk Mbak Iya. Aisyah Oh, iya. yang Baik nyetel banget, benar. lagu-lagu Iya. itu kudus, ya kan? Kudus, oh iya. Ya kan? Oh. Ya setiap manusia itu iman itu Cobaannya, naik iya, turun, ya imannya. kan? Jangankan Mbak Aisyah Iya, yang kita aja, baru iya. ya, kita Baru aja 6 juga tahun. seperti itu. Ujian Allah itu selalu ada untuk Mau yang menaikkan miskin, yang kaya, yang baru, yang lama. Iya. Setiap orang setiap manusia akan mendapatkan ujian. Tujuannya apa? Untuk naik kelas. Naik kelas. Gitu. Jadi tidak ada masalah dalam hidup ini yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, nggak ada Pasti ada jawabannya. jalan keluarnya. Jadi seperti itu. Yang penting komunikasi sama suami, ya kan? Bilang aja, imanku lagi turun ini. Aku pernah saya sempat turun itu terus sholat duha. Terus akhirnya coba kamu buka tuh duha gitu. Hati aku bisa begitu. Baca artinya. Saya tuh pernah ya satu hal punya keadaan tuh kok nggak dikabul-kabul, kok keadaan terpuruk banget, berat banget. Saya kasih tahu. Iya, Ternyata ada di Al-Quran itu surat Ad-Duha, coba baca artinya. Sampai aku bilang, apakah aku dulu segitu kerasnya sama keluarga aku gitu ya. Sampai sekarang Allah tuh coba memberikan tempaan itu begitu berat. Terus sekarang apakah Allah membenci aku? Di dalam surat Ad-Duha itu Allah nggak membenci, Tidak ada benci satu tidak manusia membencimu pun. gitu kan, tidak. Iya. Aku menemukanmu dalam keadaan Iya. kebingungan. Kamu seorang yatim dalam keadaan kebingungan, dan apapun yang aku berikan sampai kamu puas. Kamu makan apa yang kamu butuhkan gitu. Dan aku bilang gini, Ya, kok gua di saat makan. aku bertanya, Allah tuh benci sama Allah benci sama aku ya. Nih apa aku nih ya, lu udah jadi hamba gue nih menurut aku. Lu dapet Pikir cobaan nah terus-menerus, lo sekarang iya. gua habis gua gojlok gitu ya gitu. diuji dah Oh, intinya. apa benci ya? Gitu. Enggak. Ternyata Allah langsung kasih itu, coba buka arti. Aku tidak membenci. Setiap orang itu ada ujian, ada yang terlihat dan tidak terlihat, Iya. ya kan? Ada orang sembunyikan, ada yang memang tampak gitu. Dia nggak kuat, kelihatan, dia curhat. gitu. Atau Ada dia tipikal-tipikal diuji begitu. dengan sakitnya, Ya, betul. ekonomi, ya Nah kan? itu ekonomi sakit, udah bersyukur nih. Ya Banyak bersyukur tuh. suami baik, Iya. itu anak-anak baik, itu aja sih.
Kalau Alhamdulillah, masalah ya makan, ekonomi ya, Ekonomi. materi deh intinya. Materi. Itu kita tidak akan cukup, tidak akan Iya. pernah puas Saya, kita. saya ajarin ke dia itu bersyukur. Insya Allah rezeki itu Iya. akan datang dengan Sendiri. tiba-tiba. Iya. Kalau kita semakin bersyukur, saya bilang ke dia, Allah akan saya lipat buka nih, gandakan. habis sholat subuh, mah udah bangun. Ibu-ibu itu masih di ujung jalan, Mm-mm. bawa gerobak. Mm-mm. Tuh lihat dia buat makan aja harus dorong gerobak, Mm-mm. ngorek-ngorek sampah. Iya. Kamu punya keahlian, cuman disuruh sabar sama bersyukur doang. Mm-mm. Yakin ntar duit ada, apa ada, nggak usah terlalu ini. Karena saya berpikirnya, karena mungkin dia terlalu biasa hidup ya enak apalah segala Iya. macem. Mm-mm. Dia jadi merasa Allah lagi ngukum gua ya. Allah lagi nggak boleh. enggak. Enggak. Sebenarnya itu Allah lagi sayang. Mm-mm. Kalau lu dikasih enak terus nih, Lupa. dikasih lupa ntar. Iya. Enggak lah, gua nggak mau kayak. Nah, kamu nggak tahu apa yang Allah tahu. Iya. Mungkin menurut kamu gua dikasih kaya nih, gua bakal rajin ibadahnya, belum tentu. Belum tentu. Saya Belum gituin ke tentu. dia. Istrinya Gitu. coba loh. Iya. Ya kan? Ntar dapat cobaannya beda lagi. Beda lagi. Udah lu gini-gini aja Ada nih lah yang kalau Ya, gini. intinya seperti itu. Ya. Naik kagak, turun kagak rezeki Iya, laki lo. Yang iya. penting lo mau bersyukur, laki pulang sehat, laki pulang selamat, Ya, kita baik-baik, berdua hari ini makan. iya. Allah sudah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, ya kan? Amin, amin. Jadi apapun ibarat sandal jepit pun mintalah kepada Allah. Betul. Jadi jangan minta kepada selain Allah. Allah. Itulah. Jadi kita tauhid kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah yang harus kita ya selain di sholat 5 waktu ya. Iya. Mungkin kita selalu di sela-sela zikir juga kita untuk mengulang-ulang itu la ilaha illallah. Itu kan salah satu ini kan Iya. zikir, tahlil dan tahmid juga itu kan semuanya. Ya, itulah Mbak Aisyah, Bang Dede Iya. ya. Semoga Allah jaga keluarganya. Amin, amin, Jadi amin, keluarga amin, sakinah mawaddah warahmah Amin, ya. ya Allah. Dikaruniakan anak-anak yang soleh-soleha ya. Doa-doanya diijabah Amin. ya. Impian-impiannya untuk bersama di dunia dan akhirat ya. Amin ya, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Berkumpul di surga ya kan, berjumpa Insyaallah. dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita harapkan, semoga Allah ijabah ya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat Syafaat. naungan dan syafaat dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat untuk masuk surganya ya Amin. kan? Itu yang penting. Karena masuk surga ini kan harus dapat rahmat dulu. Rahmat ya dulu. enggak? Walaupun Selain kita banyak-banyak syafaat, doa, iya. ya kan, selain syafaat ada rahmat dari Masya Allah Allah. juga. Jadi dari dua ini, syafaat dari Nabi Muhammad, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu sekarang inilah kita memohon rahmat Rahmatnya. kepada Allah baik di dunia dan di akhirat. Amin. Ya semoga Allah kuatkan keimanannya Amin, ya, ya Allah, menjadi amin, wanita yang kuat Amin. ya. Amin ya Allah. Imannya kuat itu yang paling Allahu penting. Akbar, amin. Ya Ya dimudahkan Allah, semuanya, doanya bagus istiqomah, banget. terutama Ya, amin, istiqomah. Allah jaga ya, menjadi wanita yang cerdas. Ya insya Allah kelak suatu hari nanti saya berharap ada satu hal dari potensi dari Mbak Aisyah ini bisa untuk sharing ke teman-teman yang lain ya. Amin. Bagaimana pergolakan batin ini ya, kita harus menghadapi diri sendiri, Iya, berarti kan betul. seperti Harus, itu. Ya, semoga apa yang disampaikan ini, cerita ini menjadi bermanfaat untuk yang menonton Amin. atau memberikan inspirasi kepada orang-orang lain ya. Jangan cari siapa-siapa. Jangan cari siapa-siapa, Iya, carilah cari Allah. Allah, gitu. Ya seperti itu. Baik ya. Terima kasih Mbak Aisyah, Bang Dede ya. Siap, Bunda. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan barokah, Amin. Ya Rabbal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya baik pemirsa, demikianlah bincang bersama Mbak Aisyah dan Bang Dede yang bagaimana menjadi salah satu pilihan Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga beliau, Mbak Aisyah dan keluarganya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.